Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Khofifah Asyahidah. Saya mahasiswi dari Universitas Latansa Masiro. Program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview sebuah film yang berjudul Mu'jize atau The Miracle. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir di semester 2 ini, mata kuliah Metodologi Studi Islam atau bisa disingkat MSI. Dosen pengampu Dr. Randa Syarifuddin Hamzah, Magister Pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan setidaknya 3 poin tentang film ini. Yang pertama, analisis film ini. Yang kedua, komentar. Yang ketiga, yaitu tentang feedback atau manfaat yang kita dapat dalam menonton film ini. Baik, langsung saja. Film Mu'jize atau The Miracle atau dalam bahasa Indonesianya itu keajaiban, yang disutradarai oleh Bapak Mahsun Kirmizigui, yang bergenre romansa Turki dan ada sedikit sentuhan komedi. Tahun rilis film ini adalah pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 1 Januari di tahun 2015. Ada pun beberapa pemerannya, ada tokoh utama yang diperani oleh 2 peran, yaitu oleh Mizkin yang diperani oleh Seda Tosun, dan yang kedua ada pemeran Aziz yang diperani oleh Mert Turab, dan ada tokoh kedua yang diperani oleh Talat Bulut sebagai Pak Mahir. Film ini berdurasi selama 136 menit. Film Mu'jize atau dalam bahasa Inggrisnya The Miracle, film yang berasal dari Eropa Timur, yaitu negara Turki. Film ini disutradarai oleh Bapak Mahsun Kirmizigui. Film yang diambil dari kisah nyata ini banyak mengambil hati para penonton karena di dalamnya terdapat banyak pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Film ini sudah banyak ditonton oleh orang-orang, dan saya akan sedikit meringkas film ini, menjelaskan atau menceritakan film ini dengan secara ringkas. Itu film ini diawali dengan Bapak Mahir atau yang diperani oleh Talat Bulut sebagai seorang mu'alim atau guru yang dipindah tugaskan dari kota ke daerah terpencil. Akhirnya dengan izin istrinya, ia pun berangkat ke daerah ini untuk menjadi guru dan mengajari anak-anak di sana. Sesampainya di sana, ternyata memang di sana tidak ada sekolah. Akhirnya Bapak Mahir ini sangat berkeinginan untuk mendirikan sekolah. Akhirnya setelah kerja kerasnya, akhirnya Bapak Mahir dapat mendirikan sebuah sekolah. Di sana beliau mengajari anak-anak membaca, menulis. Lalu ia pun bertemu dengan seorang penyandang disabilitas, yaitu Aziz, anak dari kepala desa di daerah tersebut. Aziz ini seseorang yang punya kekurangan, yaitu penyandang disabilitas. Ia mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Lalu Bapak Mahir ingin sekali mengajari Aziz, dan Aziz pun dari awal pertama bertemu dengan Pak Mahir, ia langsung suka terhadap Pak Mahir. Akhirnya Pak Mahir mengajari Aziz setiap hari membaca, menulis. Lalu setelah itu Bapak Mahir sering sekali melihat Aziz sering diejek oleh teman-temannya. Karena itu Pak Mahir ingin sekali mengajari Aziz agar Aziz dapat pintar dan belajar dengan baik.
Setelah itu, tak lama dari itu kakak Ajis siap untuk menikah. Di antaranya 2 lelaki, kakak Ajis ingin menikah. Akhirnya di sana pun ada tradisi untuk mencari menantu. Ibu Ajis mencari menantu untuk kedua kakak Ajis. Akhirnya setelah mendapat kedua calon, akhirnya mereka pun menikah secara Islam. Lalu tinggal Ajis, anak dari kepala desa yang belum menikah karena kekurangannya belum ada yang mau menikah dengan Ajis. Tak lama dari itu, bapak kepala desa ternyata menyelamatkan seseorang, dan seseorang itu berjanji ingin menikahkan anak wanitanya kepada anak lelaki bapaknya Ajis. Karena bapaknya Ajis mempunyai anak lelaki 1, yaitu Ajis, maka Ajislah yang menikah dengan anak dari bapak yang ditolong oleh bapak Ajis tersebut, atau bapaknya miskin. Akhirnya Ajis menikah dengan miskin, yaitu wanita cantik dan soleha yang harus menikah dengan miskin. Miskin menikah dengan Ajis karena adanya janji ayahnya terhadap bapak Ajis. Walaupun miskin terkejut dengan keadaan Ajis, tapi ia tetap menerima keadaan Ajis sebagai suaminya. Setelah itu, setelah mereka menikah, banyak sekali tantangan seperti omongan dari tetangga bahwa miskin tidak beruntung, bahwa miskin salah menikahi Ajis, dan menyuruh miskin untuk menikahi lelaki tampan lain. Tetapi miskin menolak dan mengatakan, "Mengapa kalian ini jahat sekali?" Ajis pun bersedih hati karena istrinya diejek ataupun dihina oleh para banyak tetangga. Ajis pun di situ sedih, mengapa istrinya juga ikut dihina oleh para tetangga. Akhirnya Pak Mahir mengutus mereka berdua untuk pergi dari kampung tersebut dan pindah ke kotanya Pak Mahir. Akhirnya mereka pindah ke tempat. Akhirnya miskin dan Ajis pindah ke kota, yaitu tempat tinggal Pak Mahir. Tetapi Pak Mahir belum ikut karena Pak Mahir masih ada tugas di desa itu. Ajis dan miskin diterima dengan baik oleh keluarga Pak Mahir. Mereka diterima dengan baik, lalu diajari. Lalu tak lama dari itu Pak Mahir kembali ke kota karena tugasnya di desa sudah selesai. Akhirnya mereka bertemu. Lalu Pak Mahir melanjutkan mengajari Ajis membaca, menulis, dan Ajis juga mengikuti banyak terapi agar fisiknya kembali normal. Akhirnya ada gambar gembira, yaitu miskin hamil anak dari Ajis. Dan setelah itu Ajis kembali semangat untuk terus terapi untuk bisa normal. Karena semangat ia akan mempunyai anak. Setelah istrinya melahirkan dan Ajis menggendong anaknya, tiba-tiba saja ia pun sembuh atas cinta dan bahagianya memiliki anak. Nah, itu adalah ringkasan cerita dari film Mujize. Hanya sedikit yang bisa saya ringkas. Selebihnya bisa kalian tonton dalam film Mujize. Baik, selanjutnya poin kedua adalah komentar. Tidak banyak komentar yang akan saya berikan karena film ini sangat bagus sekali untuk ditonton. Apalagi untuk para pemuda di luar sana yang masih insecure atas fisiknya. Untuk para pemuda harus sekali menonton ini, karena dengan menonton ini para pemuda tidak akan insecure, akan terus tambah bersyukur karena di luar sana banyak penyandang disabilitas yang kekurangan tetapi mereka masih bersyukur. Lalu poin ketiga yaitu feedback atau manfaat apa sih yang kita dapat dari menonton film Mujize atau The Miracle ini. Yang pertama yang saya bisa rasakan adalah
saya bisa merasakan saya lebih banyak bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang kedua, saya merasa seseorang yang mempunyai ilmu, ia akan dihargai dimanapun ia berada. Atau seseorang yang punya ilmu, ia akan terhormat dan dipandang selalu baik. Yang ketiga, tidak memandang rendah seseorang, maupun dari fisik ataupun covernya. Kita tidak boleh memandang seseorang dari fisiknya saja, karena mungkin di dalamnya ia mempunyai kelebihan yang lebih banyak dari kita. Yang keempat, yaitu keajaiban. Sesuai dengan judul film ini, yaitu The Miracle, keajaiban. Keajaiban itu benar-benar ada dan sungguh ada untuk orang-orang yang mau berusaha, mau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keajaiban itu. Karena keajaiban akan datang untuk orang-orang yang ingin. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh dan niatnya baik, pasti Allah bantu. Maka keajaiban itulah datangnya dari Allah, karena atas usaha kita dan doa kita terhadap Allah SWT. Mungkin cukup sekian penjelasan atau sedikit review tentang film ini. Kurang lebihnya atau banyaknya kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat. See you next video. And thank you for watching. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.